Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, kelas 9 MGW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan pelajaran kita ya, karena tentunya kesehatan ya, dan juga kalau waktu sempat ya, waktu longgar ya, kesempatan ya, ini dua perkara yang terkadang kita itu lalai dan tidak mau mensyukurinya. Nabi SAW telah mengingatkan nikmatani kabirotani, dua nikmat besar ya, maghbunun fihi makathirun minan nas, yang banyak manusia terlalaikan ya, dari dua nikmat besar itu. Yang pertama as-sihhatu yang kedua wal farah ya, yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu longgar. Maka ketika kita sehat, ketika kita longgar ya, diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, marilah kita gunakan sebaik mungkin ya, untuk bekal kita di dunia ya, dan untuk bekal kita beramal ya, supaya kita bisa beramal dengan benar yang akhirnya mengantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat. Nah, kita lanjutkan pelajaran tauhid kita, pelajaran akidah kita sampai di bab 3 ya. Judulnya adalah, kalau kemarin dua bab sebelumnya adalah tentang riya, sekarang pindah bab baru, yaitu termasuk kesyirikan seorang itu menginginkan dunia dengan amalannya. Masya Allah, ini pembahasan yang berat ya, maksudnya pembahasan yang butuh keseriusan untuk memahaminya ya. Nah, tujuan dari pembelajaran bab ini yang pertama, murid dapat membedakan antara riya dengan keinginan seorang terhadap dunia dan amalannya. Jadi ini masih ada ya, hubungannya dengan riya kemarin, tapi berbeda nanti nih, kasusnya berbeda. Nah, maka bedanya riya dan menginginkan dunia dengan amalannya itu apa? Nah, nanti akan kita bahas. Lalu yang kedua, murid dapat menerangkan ancaman terhadap orang yang menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Jadi ada ancaman dari Allah bagi orang yang beramal, amal soleh, tapi tujuannya dunia ya. Lalu yang ketiga, murid dapat menetapkan bahwa niat merupakan pondasi amalan. Nah, kita baca dulu mukadimahnya. Wajib bagi setiap muslim untuk menjadikan tujuan dari setiap amalannya hanyalah wajah Allah Azza wa Jalla dan negeri akhirat. Ini tolong kasih garis bawah ya. Jadi wajib bagi kita semua itu, kalau beramal soleh, itu tujuannya Allah Azza wa Jalla dan balasan di negeri akhirat. Kita sholat, tujuannya Allah, tujuannya pahala di akhirat. Begitu. Kita zakat, kita puasa, kita sedekah, tujuannya itu di situ dulu. Tujuan utamanya itu ke situ. Nah, Allah dan balasan akhirat itulah ya. Karena semua amalan yang diniatkan karena dunia ini bisa jadi syirik kecil. Ya, tolong kasih garis bawah tuh. Ya, amal soleh kalau diniatkan untuk urusan dunia, ya, untuk supaya dapat dunia, nanti justru jadi syirik gitu. Syirik kecil di sini ya. Nah, ya, maka kita wajib untuk berhati-hati darinya. Ya, ini perlu sangat kita pahami dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatid dunya." Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menginginkan hayatad dunya ya, kehidupan dunia ya, wazinataha, dan juga balasannya ya. Maknanya adalah, lihat ya di artinya itu, dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, yaitu dia menginginkan dengan amal solehnya balasan duniawi dan isinya ya, jelas ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan dengan amalannya itu balasan dunia dan isinya dan perhiasan dunia. Apa kata Allah?
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan kepada mereka. Nuwaffi ilaihim, lihat artinya kami berikan kepada mereka, yaitu Allah memberikan kepadanya dunia dan apa yang dikehendakinya jika Allah menghendaki. Ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan untuk mereka dunia yang mereka inginkan. Wahum fiha la yubkhasun. Ya, dan mereka tidaklah dikurangi di dunia itu. La yubkhasun, tidak dikurangi. Ya. Tapi apa? Setelahnya ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah, ya, yang kelak di akhirat tidaklah memiliki, tidaklah mendapatkan balasan kecuali neraka. Wa habita ma sona'u, habita artinya batal, dan batallah, batil, hilanglah, sia-sialah apa yang telah mereka perbuat di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, ya, dan sia-sia pula lah apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Nah, ayat ini, ya, menerangkan kepada kita pentingnya kita itu ikhlas dalam setiap amalan. Tujuannya Allah, tujuannya balasan akhirat. Ya. Jangan kita kemudian beramal soleh, lalu tujuannya supaya dapat dunia. Nah, bagaimana itu contoh-contohnya? Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pokok pembelajaran yang pertama. Ini nanti ada contoh-contohnya, ya. Kita bahas dulu sekarang kesamaan di poin pertama, ya. Kita bahas dulu kesamaan dan perbedaan antara riya dan keinginan seorang untuk mendapatkan dunia dengan amalannya. Apa sih samanya antara riya dan beramal soleh, maksudnya beramal tapi pengen balasan dunia? Apa bedanya ini? Ini dua perkara yang berbeda, ya. Maka kita bahas dulu yang pertama, kesamaannya dulu. Kesamaan antara orang riya dan menginginkan dunia dengan amalannya ini ada dua. Yang pertama, keduanya tidak memaksudkan dengan amalannya itu wajah Allah dan negeri akhirat. Jadi orang yang riya dan orang yang beramal soleh tapi pengen balasan dunia itu sama-sama tidak lillah, begitu, ya, tidak lillahi ta'ala, ya, dan juga tidak ingin balasan akhirat. Lalu yang kedua, keduanya telah terjatuh, sama-sama terjatuh dalam syirik kecil, syirik asghar, ya, yang menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib, ya, atau bahkan membatalkan amalan yang sedang dia kerjakan. Nah, ya, jadi ini dua kesamaannya. Lalu perbedaan antara riya dan beramal untuk tujuan dunia. Apa perbedaannya? Ya, ada dua perbedaannya pula. Yang pertama, orang yang riya, dia itu beramal soleh, tapi ingin pujian dan sanjungan dari manusia. Jadi kalau kalimat riya, ya, orang riya, itu tuh orang itu amal soleh, tapi pengen sanjungan, pujian, begitu, dari manusia. Tujuannya itu, tujuannya pujian dan juga sanjungan, ketenaran, dan yang semisalnya. Tapi, yang kedua, ya, sedangkan orang yang beramal untuk mendapatkan dunia, ya, ini penting, dia ini menginginkan dengan amal solehnya kemanfaatan di dunia, seperti harta dan kedudukan. Tolong kasih garis bawah. Jadi dia beramal soleh, ya, tapi niatan dia itu supaya dapat keuntungan dunia, begitu, ya, keenakan dan semisal jabatan duniawi, ya, jadi langsung pengen dapat untung duniawi, begitu. Nah, contoh, ya, contoh di sini, contoh orang yang menginginkan dunia dengan amal solehnya, ya, yang pertama, seorang yang mempelajari ilmu syar'i supaya diangkat jadi pegawai, ya, jadi dia rela belajar ilmu agama dan sebagainya, tapi tujuannya itu duniawi saja. Ben dadi PNS misalkan. Kamu kok ngafalin Quran? Kenapa? Aku pengen jadi PNS, soalnya PNS di zaman sekarang harus hafal 5 juz misalkan. Jadi dia hafal 5 juz itu dalam rangka untuk jadi PNS, ya. Nah, ini cuma misal, ya. Maka seperti ini sia-sia dia ngafalin Quran, ya. Itu kan amal soleh ngafalin Quran tuh. Tapi karena tujuan, niatnya dia salah, ya, jadi akhirnya batil lah apa yang dia kerjakan. Lalu contoh yang kedua, orang menunaikan haji ke Ka'bah untuk menggantikan orang lain bukan untuk haji,
ya, haji badal kalau bahasanya ya, gantiin orang untuk haji, ya, tapi dengan tujuan untuk mendapatkan harta, ya, bukan untuk menggantikan orang itu niatannya, ya, tapi supaya dapat duit, ya. Jadi misalkan ini yang terjadi haji badal ini, misalkan bapaknya sudah berniat haji, ya, qadarallah masya fa'al, ya, karena usianya sudah 80 tahun nggak bisa berangkat, ya, lalu anaknya yang sudah pernah haji ini hukumnya boleh kalau dia membadalkan bapaknya, ya, menggantikan bapaknya haji, menunaikan haji, nanti bapaknya dapat pahala haji begitu. Nah, lalu ini cuma misalnya, anaknya ini dia wis aku rapopo sing budal aku, yang berangkat saya gitu. Tapi ternyata tujuannya supaya dapat warisan rumah yang bapak janjikan, bukan karena niat pengen menghajikan bapaknya, tapi hanya karena kalau aku berangkat haji, aku dikasih rumah sama bapakku, udah aku berangkat aja. Maka tidak ada pahala di situ, ya. Justru dia, ya, menggadaikan amal solehnya dengan dunia tadi. Ini contoh ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, orang yang bersedekah pada orang fakir supaya hartanya selamat. Apa ada ini? Ada, ya. Sebagaimana prinsipnya beberapa orang dagang gitu ya. Yang mungkin bukan muslimnya tapi itu ada yang memang begitu. Ya, jadi mereka rela untuk membuang-buang uang dalam tanda kutip ya. Maksudnya kalau kita kan sedekah, ya mereka artinya ngei uang supaya apa? Supaya orang-orang itu, ya, niatannya dia itu sedekah ngasih, tapi supaya ikut menjaga hartanya, bukan karena sedekah seperti orang Islam lah, insya Allah ya. Tapi ini kembali ya, ini yang dijadikan pembahasan kan orang Islam masalahnya ya. Jadi kalau ada orang sedekah kok niatannya ternyata salah, wis ben lah aku sedekah terus ya, supaya apa, hartaku ini juga dijaga oleh orang-orang yang saya sedekah itu. Jadi niatnya bukan karena Allah, bukan karena supaya dapat balasan, tapi supaya mereka ikut jadi bodyguard hartaku begitu. Masya Allah, ini salah tujuan. Lalu yang keempat, orang yang berjihad supaya dapat ghanimah, ya. Nah, maka seperti ini salah niat, dan bahkan luar biasanya yang dicontohkan adalah amalan jihad, amalan yang sangat besar. Tapi kalau niatnya salah, ya, maka bisa jadi ya batal lah apa yang dia perbuat itu. Maka dia menggadaikan ya amal solehnya dengan urusan dunia. Taib. Kemudian pokok pembelajaran yang kedua, ancaman yang keras bagi orang yang menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Ya, ancaman keras bagi orang yang menggadaikan amalan akhirat demi dunia ini. Barang siapa menginginkan dengan amal solehnya untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan membalas kebaikannya itu di dunia, jika Allah menghendaki untuk memberinya balasan. Kemudian dia digiring di akhirat nanti dalam keadaan tidak memiliki kebaikan untuk diberikan balasan atasnya. Sebagaimana Allah berfirman, ya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, beramal tapi pengen dunia dan balasannya dan perhiasannya, kami balas, kami beri, ya, kami berikan kepada mereka balasan atas amalan yang mereka lakukan di dunia ini dengan sempurna dan mereka tidak akan rugi, ya. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Ancaman dari Allah. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah yang kelak di akhirat tidak akan mendapatkan balasan, tidak akan mendapatkan bagian kecuali malah dapat neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah, lenyaplah ya di akhirat nanti apa yang mereka kerjakan di dunia, apa yang mereka usahakan di dunia, dan batillah apa yang telah mereka sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, surat Hud ayat 15-16. Ayat ini memberikan faedah adanya ancaman dengan neraka dan berita tentang gugurnya amalan yang menginginkan untuk mendapatkan dunia dari amal solehnya. Ya, Masya Allah. Jadi ayat ini ancaman bagi orang yang beramal soleh tapi dia gadaikan dengan urusan dunia.
Ya contohnya seperti tadi ya. Nah, sedekah tapi pengen menjaga harta, supaya orang-orang yang dia sedekah itu jadi bodyguard hartanya, ya bukan karena Allah Ta'ala, atau haji pengen dapat uang tadi ya, dan yang semisalnya. Masya Allah, maka ini penting sekali bagi kita kaum muslimin ya, untuk mengikhlaskan amalan ya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pengaruh niat menginginkan dunia terhadap amal soleh yang dikerjakan ya. Jadi niat menginginkan dunia ya, terhadap amal soleh yang dia kerjakan, ini pengaruhnya bagaimana? Apabila keinginan seorang hamba dengan amalannya hanya untuk menginginkan dunia saja, maka amalnya batal dari awal. Jadi kalau dia tadi contoh haji tadi kan, tapi dia itu niatnya supaya dapat uang tadi, bukan karena dia ikhlas membadalkan haji bapaknya ya, itu batal dari awal amalannya. B. Ya, yang kedua, apabila keinginan seorang hamba dan amalannya untuk mendapatkan dunia dan akhirat, maka amalannya kurang sempurna karena hilangnya kesempurnaan keikhlasan. Jadi yang kedua ini ya, niatnya double begitu. Beramal soleh untuk urusan akhirat plus urusan mendapatkan dunia tadi ya. Jadi sedekah tadi contohnya ya, supaya orang-orang itu jadi bodyguard, 50% niatnya begitu, 50%-nya ya untuk ya ikhlas lah, berusaha ikhlas begitu. Nah ya, maka ini bagaimana hukumnya ya, ini dia yang dikhawatirkan tidak sempurna pula pahalanya ya, karena keikhlasannya kurang. Nah ya, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yang akan menghukumi setiap hati-hati seseorang. Lalu kalau kita bagaimana menghukuminya? Maka kaidah para ulama menyebutkan ya, kita itu menghukumi dohirnya saja ya. Kata para ulama, nahkumu bidzawahir wala nahkumu bisarair. Kita itu menghukumi yang nampak aja ya. Apa yang ada dalam hati orang yang nggak usah dihukumi. Ada orang sedekah ya sudah kita hukumi, oh dia itu masya Allah sedekah begini-begini. Ada orang bagi-bagi beras ya ketika musim corona seperti ini, bagaimana? Ya sudah kita hukumi, semoga ikhlas lah. Nah, wong bagi-bagi beras sih sulit kok ya enggak. Kita aja punya beras 50 kilo, zaman-zaman sekarang mungkin wah mending disimpan ya. Tapi ada orang bagiin beras kok kemudian kita katakan nah, hati-hati, jangan-jangan kamu enggak ikhlas. Jangan ya. Dah kita hukumi zahirnya saja. Nah, maka ini jadi peringatan bagi kita ya. Maka kalau orang Jawa tuh bilang ya, falsafah tangan katanya. Tangan itu kalau nuding orang, satu ke sana, yang empat ke kita ya. Jadi jangan sampai kita itu kebalik jadi manusia, senengnya nudingi wong tapi nggak pernah lihat kitanya benar atau salah. Jadi yang penting kita lihat nih, kita nih sekarang bagaimana nih ya, apakah amalan-amalan kita itu lillahi ta'ala atau tidak. Nah kemudian yang keempat, nah ini menarik ya, yang keempat ini, poin pembahasan yang keempat ini, bagaimana hukum mengambil upah terhadap amal soleh yang dia kerjakan. Jadi dia beramal soleh tuh ya, tapi dia dapat upah dari amal solehnya. Bagaimana hukumnya begitu? Nah, maka hukumnya boleh ternyata ya. Dibolehkan mengambil upah dari mengajar Al-Quran, mengajar ilmu syar'i, atau yang semisalnya. Hal ini berdasarkan apa yang telah datang dari Nabi, di mana beliau mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullahi. Sungguh perkara yang paling berhak untuk kalian mengambil upah padanya adalah kitabullah ya. Maksudnya apa? Jadi kalau mengajarkan Al-Quran ya, itu boleh dia diupahi dari usaha dia mengajarkan Al-Qurannya, itu boleh. Nah ya, menurut satu pendapat begitu ya, karena ini haditsnya ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah ya, tentunya memang ada pendapat yang lain ya, namun dari hadits yang ini ya, jelas sekali bahwasanya dibolehkan seperti itu. Sebagaimana juga dibolehkan untuk mengambil gaji yang diberikan pemerintah atas tugas-tugas syar'i yang dibebankan kepadanya. Contoh seperti imam sholat. Kalau di Saudi imamnya itu kan ditunjuk sama pemerintah, digaji begitu. Maka ini boleh ya. Hakim atau yang semisalnya, hakim itu kan sama, ditunjuk oleh pemerintah, digaji oleh pemerintah. Maka hukum gajinya bagaimana? Boleh. Nah
Ya, kenapa kok boleh? Ya, karena dalam hal tersebut termasuk menegakkan dan menolong agama. Tolong kasih garis bawah tuh. Ya, karena hal tersebut termasuk perkara menolong agama dan menegakkan kebenaran. Ya, menegakkan agama itu sendiri. Maka bagi yang diserai tugas tersebut wajib bersungguh-sungguh mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kasusnya seperti, ya gampangnya seperti saya ini. Saya digaji oleh pondok begitu gampangnya. Maka bagaimana hukum gaji saya? Nah di sini yang perlu kita kaji kan begitu. Saya ya ataupun kita di sini ibaratnya begitulah. Guru ya berusaha saya sekuat mungkin untuk ikhlas. Yang pertama paling utama itu muridnya paham ya. Kemudian muridnya diantar supaya memiliki tauhid yang benar. Kalau pelajaran itu tauhid, pelajaran itu fikih ya paham fikih yang benar dan sebagainya. Kita berusaha untuk mencerminkan keikhlasan, menampakkan keikhlasan ya. Lalu ternyata kok saya dapat gaji bulanan. Nah ini ya dibolehkan secara hukum ya, karena termasuk upaya menolong agama tadi dan menegakkan agama ya. Nah dan bahkan ya para ulama juga menyebutkan ya, kaitannya dengan nasihat Imam Syafi'i bahwasanya menuntut ilmu agama itu memang membutuhkan bulughah. Ya, bulughah itu dana, harta begitu. Karena memang ternyata banyak di situ ya. Kita mau safar saja menuntut ilmu, wah itu ternyata mengeluarkan uang. Kita ngurusi buku, beli buku dan sebagainya. Ternyata ini kan orang bikin buku dicetak, kemudian diterjemah dan sebagainya. Oh ini kan amalan sulit itu. Coba ada orang suruh terjemah kitab, lalu dibayar dengan terima kasih begitu dok. Saya rasa ya ada mungkin 1,1 juta orangnya ya. Nah ya, jadi ternyata di sini kita diperintahkan untuk berusaha menjaga keikhlasan semaksimal mungkin. Adapun gaji ya, jika memang itu telah diberi, ditunjuk gajinya sekian, jam ngajarnya sekian. Kalau jadi hakim gajinya sekian. Kalau jadi imam gajinya sekian. Kalau ngajar tahfidz gajinya sekian. Ini nah ya, dalam kaitannya menegakkan agama Allah ya, insya Allah ta'ala dibolehkan dan kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanahnya. Taib. Kemudian yang kelima, seorang mukmin menginginkan dengan amal solehnya wajah Allah dan negeri akhirat. Ya, ini poin yang kelima. Seorang mukmin ketika menuntut ilmu syar'i dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain, ketika seorang mukmin menunaikan haji ke Ka'bah untuk menggantikan orang yang sudah mati, orang tua yang tidak mampu, dengan tujuan untuk memberi manfaat pada saudaranya muslim atau untuk mendapatkan keutamaan haji, maka ini dibolehkan ya. Ketika seorang bersedekah dengan hartanya kepada fakir miskin dengan tujuan untuk membantu menghilangkan kesulitan mereka dan mengharapkan balasan dari Allah, ini sangat dianjurkan ya. Dan ketika dia berjihad dalam rangka meninggikan bendera Islam, ini juga wajib dari awal dia lakukan. Jadi dia berjihad itu tujuannya supaya Islam tegak dulu ya. Adapun urusan dapat ghanimah itu nggak usah dipikir. Nanti kalau menang dapat, kalau kalah qadarullah masya fa'al. Jadi yang ditujukan itu membela Islamnya. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan balasan pada seorang muslim atas kebaikannya di dunia dan akhirat. Di dunia Allah menjaga dirinya, keluarganya dan hartanya serta memberikan padanya kehidupan yang baik, sedang di akhirat Allah akan memberikan balasan pahala yang berlipat-lipat atas amalannya. Jadi Allah juga tidak akan membiarkan orang-orang ya yang berusaha ikhlas, yang berusaha menegakkan agamanya secara khususnya. Jadi kalau dia berusaha ikhlas dalam amalannya, semua akan dicatat oleh Allah, dibalas dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk memaksudkan dengan amal solehnya wajah Allah taala, karena perhiasan dunia itu akan hilang sedangkan akhirat akan kekal dan abadi. Maka marilah kita upayakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, amalan orang kafir tidak diterima. Ini tolong kasih garis bawah ya. Amalan orang kafir itu tidak diterima. Amalannya bintang Korea, bintang apa itu ya, mau mereka sedekah 1 miliar ya nggak akan diterima kalau mereka kafir. Makanya jangan ada lagi ya, nah ya, yang suka silau dengan orang-orang kafir. Masya Allah, mereka itu benci terhadap Islam, kok kalian malah suka ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Di antara syarat diterimanya amal ibadah adalah Islam ya.
Inna dina indallahil Islam. Ya, sungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima tuh amalannya. Dan di akhirat dia pasti orang yang merugi. Maka syarat utamanya orang mau diterima amalannya ya Islam. Sehingga apabila seorang kafir mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, maka tidak diterima karena kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qaddimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kelak ya di hari akhir nanti akan kami hadapkan, akan kami perlihatkan, datangkan seluruh amalan yang mereka kerjakan. Ya, lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Allah? Faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan jadikan amalan mereka itu haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, hilang. Masya Allah. Ya, ini ya dalil bahwasanya amalan orang kafir itu walaupun sebesar apapun, nyumbang 1 triliun nggak akan dapat pahala. Nah, dan ini penting, garis bawah di kalimat yang terakhir itu, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah memberi balasan atas amalan mereka di dunia. Jadi orang kafir itu kalau mereka bekerja, beramal dan sebagainya lah, itu dapatnya balasannya cuma di dunia saja. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan ya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin, ya, tapi surga bagi seorang orang yang kafir. Apa maknanya? Di antara maknanya disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa dunia itu penjara bagi kita seorang mukmin. Kenapa? Karena banyak batasan di situ, ya kan? Mau berbuat ini nggak boleh, berbuat ini nggak boleh. Ada Al-Quran yang melarang, ada Nabi yang menyuruh begini dan begitu. Tapi sebaliknya dunia itu adalah surganya orang kafir. Kenapa? Karena ada dua pendapat kata para ulama. Yang pertama ada dua sisi begitu ya. Yang pertama orang kafir itu bebas kan, ya kan? Wis meh ngopo-ngopo bebas wong kafir kuwi. Mau minum, ya mau awaknya ditato, orang duwe aturan kok uripe kok ya gak. Mau makan babi, waliyatubillah. Mereka nggak ada aturan, mau makan tangan kanan, kiri, ya. Mau makan sambil lari, sambil berdiri, sambil apa, nggak ada aturan mereka. Ya, maka surganya orang kafir katanya. Lalu sisi yang kedua kata para ulama, dikatakan dunia itu surga bagi orang kafir, maksudnya adalah ini. Mereka itu ketika beramal, besok di akhirat tidak dapat balasan. Tapi balasan mereka ya didapatkan di dunia. Contoh banyak sekali itu ya, orang-orang Jepang, orang-orang Eropa, orang-orang Korea, orang-orang Amerika. Mereka kaya-kaya tuh sekarang ya. Mereka kok bisa kaya? Mereka berusaha tuh menciptakan mobil, bikin ini, bikin itu ya. Dan kadang perbuatan mereka bermanfaat bagi orang-orang Muslim, bikin HP, bikin YouTube mungkin ya dan sebagainya. Mereka kaya dari itu ya. Nah, ya tinggal kitanya saja ya. Jangan sampai silau terhadap orang-orang kafir karena memang mereka itu dunianya, surganya. Ya. Mereka itu hanyalah bisa gembira di dunia. Adapun nanti di akhirat semua yang mereka amalkan akan sia-sia. Ya. Nah, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah memberikan keistiqomahan pada kita supaya bisa beramal dengan seikhlas mungkin, sebaik mungkin dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya tolong dikerjakan, dievaluasi itu. Tapi tolong jangan, tapi tidak dikirim dulu ke saya ya. Nanti kirimnya ketika sudah 3 bab, nanti insya Allah saya kode. Lalu tugas yang kedua yang penting menghafal dalilnya. Ini sudah dapat 3 bab ya. Jadi tolong dalilnya dihafal, dicicil. Nanti insya Allah kalau sudah 5 atau 6 bab ya kita akan ada ulangan harian yaitu setoran dalil. Taib ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.